Hari ini agak capek karena harus dari jam 9 tadi mendampingi DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam konteks menyusun perubahan RPJMD 2018-2023. Jadi saya diangkat oleh Rektor, alhamdulillah, sebagai tenaga ahli. Kalau tenaga ahli bayarannya juga jelas itu ahli. Jadi dihitung how many time how many time you spend your time to handle atau to do this program. Baik, I want to share about that regulation. I hope you okay. Can you see on your screen? Can you see? Yeah, can you see the screen? There are 11 indicator to show that they obey the kepatuhan lembaga publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 2019. Number 1 is sistem pelayanan terpadu. Nomor 2 standar pelayanan. Number 3 maklumat pelayanan. Nanti kita coba lihat, we try to break down each variable in the implementation. Kemudian ada pelayanan khusus, number 5. Nomor 6 perilaku pelayan, nomor 7 pengelolaan pengaduan, nomor 8 penilaian kinerja, nomor 9 visi misi dan moto, nomor 10 ISO 9001 dan 2008 dan terakhir adalah atribut. Nah, ini kira-kira yang menjadi dasar bagi SKPD untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang di breakdown oleh Presiden menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 dan oleh Kementerian RB PAN-RB dieksekusi dengan mengeluarkan surat nomor berapa tadi Bu? Lupa saya. Nomor berapa tadi Kementerian RB? Nomor 14 ya Bu? Nomor berapa Bu? 15 tahun 2000. Nomor 15 apa? Bukan kayaknya, bukan nomor itulah rasa-rasanya. Coba cek lagi tadi nomor 14 atau berapa itu tadi? 15 ya Bu ya? Oke. Iya. Iya, Bu, Ibu kalau benar jangan ragu Bu. Benar, 15 Pak Erdi, itu aja. Saya tidak akan marah, don't worry. Iya. Nomor 15. Oke. Itu adalah rentetan regulasi yang mesti diikuti oleh SKPD, oleh kantor-kantor pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik atau yang memberi layanan publik. Nah, nanti ini 11 indikator ini kemudian dilakukan penilaian. Yang menilainya tahu siapa kira-kira? Betul Bu. Yang melakukan penilaiannya adalah Ombudsman Republik Indonesia, disingkat ORI. Di Kalbar itu sudah ada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Barat. Nah, seluruh SKPD baik dimiliki oleh provinsi maupun kabupaten kota yang melaksanakan pelayanan publik dinilai atau dipantau oleh Ombudsman Republik Indonesia. Gitu dia jalan ceritanya. Paham Bu? Paham Bapak Ibu? Oke. Kalau sudah paham, saya stop share. I stop my share because I want to move to another sharing. Oke. Nah, tapi saya buka dulu filenya. Tidak bisa kalau tidak saya buka. Sebab kalau tidak saya buka tidak bisa. I try to open Ombudsman Republik Indonesia.
Jadi hasil penilaian 11 indikator itu yang dilakukan oleh siapa tadi? Ombudsman Republik Indonesia menghasilkan kualitas layanan publik. Tingkat kepatuhannya itu menghasilkan kualitas layanan publik. Nah, seperti apa? Jadi Ombudsman Republik Indonesia membuat zonasi. Akhirnya membuat zonasi. Zonasi itu dibagi 3. Ada yang merah, ada yang hijau, kuning, dan yang hijau. Merah itu layanan publiknya sangat-sangat jelek. Yang kuning itu baik, yang hijau sempurna. Gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu kita satu bahasa dalam memaknai kualitas layanan publik yang ada di Indonesia. Itu kira-kira seperti itu. Saya sudah buka file saya, tapi saya mau menunjukkan nilainya, indikator. Apa sih indikator yang digunakan untuk oleh ini? Baik. Oke. Saya sekarang pergi ke sharing lagi. Saya pergi ke share. I want to share my paper. Okay. I hope it appear on your screen. Sudah lihat, Bu? Bapak Ibu sudah lihat? Sudah bisa dilihat? Memang agak kecil, tapi saya besarkan. Tenang, santai. Jangan khawatir. Oke, ini kira-kira. Oke, ya, baik. Kita bahas satu persatu sampai dengan 11. Tapi saya tidak mau membahasnya satu persatu sebab banyak juga. Nanti tinggal di-download. Nah, ini laporan sudah saya buat Nah, saya waktu itu ini kapan kami bikinnya? Saya lupa. Ombudsman Kalimantan Barat. Baik, mau dari bawah apa dari atas nih? Saya kasih tawaran nih. Mau dari atas apa dari bawah? Kita bahasnya. Iya, oke. Dari atas jalan, biar yang logik. Yang pertama tadi, sistem pelayanan terpadu. Kategorinya utama. Ini komponennya? Satu atap atau satu pintu? Kalau satu pintu, berarti orang itu masuk di pintu pertama penyerahan berkas, nanti keluar sudah clear untuk mengambil yang produk. Contohnya di mana? Contohnya misalnya di bank. Nah, kita masuk ke service, buka rekening, track, masuk. Nah, nanti terakhirnya kita nyetor duit, udah enggak lagi itu satu pintu namanya itu. Nah, jadi orang tidak keliling, masuk ke sana, masuk ke sini, pintu sana, pintu sini. Nah, itu namanya satu pintu. Terus ada lagi misalnya samsat. Orang mau bayar pajak. Masuk berkas, nanti berkasnya yang berjalan di atas di dalam itu. Kemudian terakhirnya berkas itu diminta tunggu di berkas keluar. Jadi Anda sudah ini. Jadi itu namanya satu pintu. Kalau satu atap bagaimana, Pak? Satu atap itu dia satu building. Tapi masuk room sana, masuk room sini. Jadi gitu. Saya tidak tahu pelayanan KTP apakah sudah satu atap atau satu pintu, tidak tahu. Tapi pedomannya ketika berkas masuk, kita nanti menunggu keluarnya, finishnya itu di satu pintu yang lain. Nah, itu termasuk. Tapi kalau ada 3 pintu, tidak termasuk satu pintu. Itu sudah termasuk satu atap. Nah, gitu. Ketika SKPD melaksanakan layanan satu pintu, nilainya 100. Nih, nilainya 100. Nih. Ketika banyak pintu, apalagi banyak laci, maka 50. Gitu kira-kira. Paham, Bapak Ibu? Saya maunya sebentar. Kalau begitu, saya taruh kemana barang ni ya? Kalau saya mau saya mau screen. If I want to screen this where I share for you. Oke. Saya coba screen. Pak Hotma udah masuk kah, Pak Hotma? Pak Hotma sudah masuk kah? Belum.
Bapak Ibu, kira-kira bisa memahaminya? Bisa memahaminya tadi itu? Bisa memahaminya? Bisa, oke. Jadi kalau bisa saya lanjut nih, saya lanjut ke yang nomor 2. Ya, nomor 2. Oh, kebesaran pula John. Sedang-sedang ya, kecilkan sedikit lagi, Bang. Kecilkan sedikit lagi. Ya. Yang kedua, yang standar yang kedua adalah variabel kedua adalah standar pelayanan. Namanya juga utama, klasifikasinya utama. Di sini ada 9 indikatornya. Yang pertama dasar hukum. Jadi dibuat dasar hukum. Layanan pembayaran pengurusan BPNKB berdasarkan undang-undang nomor bla 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 bla. Udah, itu ada berarti. Kalau SKPD mencantumkan itu di tempat pelayanan, maka nilainya 50. Layanan KTP, misalnya layanan kartu identitas anak. KIA adalah hak anak, diatur dalam undang-undang nomor bla 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 bla. Itu. Nah, udah. Anda kalau ada di Disdukcapil, nah, mencantumkan undang-undang itu, it mean that the score is 50. Persyaratan. Nah, nanti dibuat syarat mengurus BNKB 1, 2, 3 harap disiapkan sebelum memasukkan berkas. Tulis segitu. Tak usah pakai mahal-mahal. Pakai kertas, ketik saja. Tidak ada printer yang bisa nulis, tulis tangan. Nah, tidak ada kertas yang bagus, pakai bekas kotak Indomie. Ditempel-tempel kertas pakai ini baru ditulis. Nah, tidak ada alasan untuk tidak ada biaya, tidak ada, itu cerita lama. Cerita lama. Yang penting barang itu ada. Gitu dia. Kalau ada itu tadi KIP adalah hak mohon misalnya persyaratan, tentang persyaratan. Untuk mendapatkan layanan KIP, mohon melampirkan 1, 2, 3. Di bawahnya, harap pastikan persyaratan itu terpenuhi sebelum memasukkan berkas. Tanda seru, besar-besar tanda serunya. Bila perlu tambah tanda serunya pakai Pakai SpongeBob terbalik. Biar SpongeBob terbalik itu. Kakinya di atas 2, nah, palanya yang segi 4 itu di bawah. Itu. Sehingga kalau ada itu berarti skornya 50. Berarti kalau tadi 1 pintu berarti 100 tambah dasar hukum 40 tambah persyaratan 50. Sistem, mekanisme dan prosedur SOP layanan. Nah, alur pelayanan. Nah, kartu identitas anak. Ini 1, ini ke sini gitu. Nah, gitu sudah ada dibuat alurnya. Kalau ada 50 SOP-nya. Kalau ada dilengkapi dengan alur tambah 50. Udah 100 nilai di sini. Sehingga sudah dapat 300 kita. Jangka waktu pelayanan KIP pengurusan kartu identitas anak idealnya berdasarkan undang-undang nomor bla 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 ditempuh dalam waktu 3 hari misalnya. Sudah. Berarti kalau ada SKPD menyebutkan itu, maka nilainya tambah lagi 50. Biaya _ tarif. Kartu identitas anak adalah hak bagi anak seluruh untuk anak Indonesia. Oleh karena itu, pelayanan kartu KIP dinyatakan gratis _ bebas biaya. Kalau ada SKPD menyantumkan itu di dalam layanannya, maka kita mesti tambah lagi 50 nilainya. Produk layanan dari kantor ini, dari plan KIP adalah kartu identitas anak. Contohnya dibuat seperti itu. Sudah. Kalau ada mengenai itu, maka nilainya 100. Gitu kira-kira. Seterusnya sehingga SKPD bisa memilih untuk mendapatkan nilai yang baik, mereka harus memilih yang biaya paling murah dalam pengadaannya itu.
Nah, paham tak? Sehingga nilainya, kalau nilainya bagus semuanya sampai dengan atribut ini, maka nilainya 1200 paling tinggi. Itu paripurna namanya. Nah, kalau yang mantap itu kalau tidak salah 800 sampai 1200 itu SKPD itu berada di zona hijau. Di bawah 800 itu warna kuning. Di bawah 500 itu warna merah. Gitu kira-kira. Jadi enggak perlu saya jelaskan ini secara total. Jadi tapi pada prinsipnya Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya print screen dulu. Nanti saya screen saya screen di tempatnya Pak Hotma sebenarnya nih. Nanti saya mau baginya di tempatnya Pak Hotma. Udah masuk ke Pak Hotma tuh? Udah tadi Pak. Udah. Ada Pak Hotma, mana Pak Hotma? Suaranya Pak Hotma mana? Ayo. Tadi ada masuk nih Pak. Tapi keluar lagi. Kayaknya keluar lagi Pak. Mungkin ada yang nak diurusnya kali. Bapak itu rajin, saya tahu. New. Habis ini saya mau makan Indomie, cepat-cepat lah pulang lah. Cepat-cepat kita kuliah selesai, saya mau makan Indomie. Tak tahan lagi pokok saya, pengen nak makan Indomie. Jadi Bapak tahu Pak. Benar Pak? Makan Pak. Makan siang sih sudah tadi di DPR, nyaman nasi DPR tuh. Luar biasa. Sedap. Bukan lagi. Sebentar ya, saya select dulu. Saya select. Mudah-mudahan bisa dilihat. Copy, terus saya ke WA-nya Pak Hotma. Saya ke WA-nya Pak Hotma. Nanti Bapak Ibu tinggal minta Pak Hotma stop sharing. Lama pula ada nih. Laptop saya yang lama maksudnya. Mau dilem biru juga. Panas sekali ya. Saya terlalu semangat kayaknya ya. Ngajar. Hari ini panas benar Pak. Oh gitu ya. Atau memang panas. Hotma. Ya. Saya sudah kirim ke Pak Hotma ya, anunya ya. Nanti biar yang karena di ini bisa ke sharing gambar. Enggak bisa kan? Di chat ini bisa sharing gambar. Bisa sharing gambar, enggak bisa kan? Nah. Oke, jadi itu kira-kira rangkaian cerita sehingga sehingga SKPD itu bisa ditentukan tingkat kepatuhannya terhadap pelayanan publik. Semakin tinggi nilainya sampai dengan 1200 sudahlah, itu dah sempurna dah, paripurna dah. Itu dah mantap dah. Ada juga SKPD yang hanya sampai pada. Jadi waktu Pak Gubernur jadi wali kota periode kedua, saya diminta mengukur kualitas layanan publik. Oh ya, saya belum melihatkan ini ya, melihatkan itunya. Berarti harus saya lihatkan juga anunya. Covernya itu harus saya lihatkan juga. Saya harus lihatkan juga lah. Berarti saya harus sharing lagi nih. Ini dia. Sebentar. Kecilkan sedikit. Ya, sebentar saya share dulu. 2013 sih itu kami tulis bersama dan saya mendapatkan honor sedikit lah untuk menulis ini. Ini kira-kira. Udah nampak? Jadi judulnya itu adalah
kepatuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dasar SK Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Penanggung jawab dia tukang biaya ini berdua nih. Penyusun Dr. Erdi. Saya memanfaatkan mahasiswa saya yang sudah selesai waktu itu. Jadi tidak abal-abal, saya tidak mau saya mahasiswa yang mahasiswa S1 yang masih kuliah, mereka yang sudah selesai. Nah, ini kira-kira. Dan satu di antaranya sekarang bekerja di Ombudsman Republik Indonesia. Itu dia hebatnya. Mantap. Baik, saya lanjutkan atau cukup sampai di sini aja kuliah kita? Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Udah lengkap dah tuh. Tinggal nanti Anda buat berarti laporan kepatuhan pusat, SKPD pusat. Udah selesai barang tuh. Carilah tuh di Google, lombok-lombok menembak orang mati pun ada kertasnya. Print dulu banyak-banyak. Nanti kalau udah ada meninggal udah masukkan situ. Tanahnya biar untuk bunga ya, untuk bikin sundal bolong tuh ada. Sekarang mahal lagu keladi sundal bolong tuh. Itu banyak benar di kampung saya tuh. Saya tempas-tempas waktu kecil. Sekarang jadi luar biasa macam ya. Dah. Jadi orang rumah mau beli itu, aku bilang apa? Dah nanti kau aku bawa ke hulu ya, tanah hulu sana. Kau ambil sendiri itu. Mau kau berapa? Mau 3 truk pun ada. Ada yang mau ditanyakan, sayang? Ada. Ya. Indomie dah baunya dah mana? Mana pula bau Indomie bisa masuk jaringan, John? Tak bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tapi cukup tak kira-kira satu kuliah seperti ini? Sebentar aja gini. Tapi Bapak Ibu rela tak? Cukup. Tawa ibu VP saya ketawa dah, mantap nih Bapak ini gitu. Tahu dah saya baca dah. Have you any question before I close this session? I want you answer ask question. Ada yang mau ditanyakan? If you think is clear our subject of lecturer tonight, if clear, so we can close this session. No problem, because it's your right. Now, if you think that it's enough, so you get knowledge about pelayanan publik, public service delivery. Nah, saya akan tutup. Nanti kita pindah ke kelas ke materi berikutnya. Nggak usah banyak-banyak kuliahnya, bagi pandemi COVID nih, buat pening ya kepala. Oke, cukup. Nah, saya cek absennya supaya ini Hotma belum. Tadi ada dia nih. Tadi ada ke dia nih? Kalau dia ada udahlah saya ini. Si Ibu siapa yang kemarin itu, Ibu Gabriela Natilopa ya, Ibu Gabriela Natilopa. Kemarin Ibu kemana? Kemarin saya ke Kecamatan Kubu, Pak. Nah, Ibu kan nanti kalau tugas begitu Ibu kasih tahu sama ketua kelas tuh Pak Hetma. Bu, saya enggak bisa, supaya enggak kosong anunya. Ya, saya ini kan dosen paling baik, walaupun mahasiswa sering enggak ngatakan saya dosen killer, ke hati dia lah hancur bilang. Nah, sebab kalau dosen itu garang-garang pun sebenarnya bukan mau garang-garang, tapi untuk memastikan bahwa mereka itu bisa mengikuti kuliah gitu, supaya jadi hebat. Oke, jadi untuk hari ini saya absenkan Ibu minggu yang lalu, jadi saya anggap hadir lah karena tugas. Oke, ya. Baik, saya pikir cukup. Saya sudah absenkan semua hari ini. Tadi Pak Hotma juga belum absen, tapi sudah saya absenkan. Kita sudah kenalan ya? Sudah kenalan ya kemarin ya? Sudah ya. Cuman terus terang saya lupa. Kalau dalam screen begini saya lupa. Jadi kalau mau detail lagi dekat-dekat mau saya ingat. Pak Hotma saya kenal. Mengapa? Saya langsung ingat di kepala saya karena dia datang ke tempat saya. Dia bawa rokok Evolution 2 bungkus dengan tempat saya. Jadi ingatnya itu bukan Pak Hotma, rokok Evolutionnya itu. Oke, enggak. Saya masih bisa beli. Hari ini saya transferan dapat 5 juta. Kemarin dapat jadi narasumber. Sekali ngomong 5 juta. Kan sedap tuh.
Jadi kalau ada mahasiswa yang mau sedekah apa segala macam pun tidak ada masalah. Tapi tidak usah dipikirkan sebab saya sudah bisa membiayai. Mau beli mobil Fortuner pun bisa sebenarnya. Cuman tak boleh, takut. Ini hebat-hebatnya Dr. Eli itu nyupir itu takut. Takut karena saya pernah kasus anak itu meninggal saya tabrak. Jadi ada trauma. Jadi trauma itu ternyata jelek. Jadi ingatnya itu saya tidak bisa melihat anak kecil di jalan. Jadi kalau saya bawa mobil saya teriak biasanya. Nanti penumpang saya kaget itu kalau saya teriak itu. Semua kalau ada yang jantungan bisa copot jantungnya. Baik ya Bapak Ibu, begitu saja. Saya berharap silakan didalami kualitas layanan publik yang sudah diatur melalui regulasi itu sedemikian rupa. Pesan saya, kalau Bapak Ibu nanti menjadi kepala dinas atau apapun namanya kepala di kantor itu, laksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu dengan konsisten, konsekuen. Karena apa? Jangan pernah berbicara soal kos, mengatakan berbagai ini, tapi berikan kejelasan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan layanan seperti ini modelnya sehingga mereka itu tidak bimbang. Jadi jangan urusan yang susah dibikin yang gampang dibikin susah, dan yang semestinya yang mudah lebih dipermudah. Saya pikir itu yang bisa pesan moral dari mata kuliah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun singkat tapi jangan khawatir, kualitasnya saya pikir tidak kalah dengan yang 2 jam itulah. Oke, saya pikir cukup 46 menit kita dari alokasi 2 jam yang semestinya, tapi saya yakin 46 menit ini bisa kualitasnya bisa sampai menjadi 2 jam. Mohon maaf kalau ada kata salah, tidak jelek, jelas semuanya itu bukan yang jelek-jelek itu dari saya. Tapi kalau ada sesuatu yang baik yang bisa Anda adopsi sebagai milik saudara, monggo, welcome. You adopt as your own yourself. Saya pikir itu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap. Saya nak merebus Indomie dulu. Ya. Ya. Izin pamit ya. Ya. Luar biasa mahasiswanya.